Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana caranya mengimport data dari Excel ke sistem SPSS, lalu kita olah dan nanti akhirnya akan kita ekspor berupa data Excel dan Word. Nah, stepnya itu yang pertama, kita harus sudah menyiapkan data Excel dulu ya, karena di sini kan kita mau import dari data Excel. Sebenarnya bisa juga kalian langsung input di sistem SPSS ini, tapi untuk kali ini aku akan mencontohkan bagaimana kalau misalnya kita import data dari Excel. Nah, stepnya itu yang pertama kita ke file, lalu kita open. Nah, open ini kita open data yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Nah, ini ini kita ubah jadi Excel dulu ya, karena dia nggak kebaca. Nah, ini. Nah, nanti keluar kayak gini langsung kita okein. Nah, nanti kan udah keluar seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi di kolom usia sampai kolom tinggi badan ini kan bentuknya masih desimal. Nah, kita harus ubah bentuknya biar desimalnya tuh nggak ada. Nah, caranya gimana? Kan ini kita ada di data view ya. Kita pindah ke variable view. Nah, di variable view ini desimalnya harus kita nolin. Nah, ini desimalnya kita nolin semuanya. Terus kita ke data view lagi. Ini datanya udah benar ya, udah nggak ada desimalnya. Nah, ini kan datanya udah benar ya, udah nggak ada desimalnya. Nah, lalu kita ke variable view ini. Nah, variable view ini untuk melihat data berupa variabel. Jadi di sini kan ada name. Nah, name ini tuh adalah variabel-variabel yang ada di data view. Contohnya kayak misalkan di sini ada nama, jenis kelamin, usia, gaji, berat badan, dan tinggi badan. Nah, ini tuh ada semua di sini. Nah, terus ini juga type-nya. Type-nya itu ada dua, ada string dan numerik. Nah, kalau misalnya yang string itu dia untuk data kualitatif. Nah, yang numerik itu untuk data kuantitatif. Nah, di sini kan kalau untuk nama dan jenis kelamin itu kan datanya kualitatif kan. Sementara untuk usia sampai tinggi badan itu datanya kuantitatif. Jadi dia numerik dan ini string. Nah, untuk width ini dia itu adalah jumlah kata terbanyak yang ada di kalimat di data view ini. Kayak misalnya ini kan ada wanita ya. Nah, wanita itu kan jumlah katanya itu jumlah hurufnya itu ada 6 ya di satu kata ini. Nah, jadi itu dia ininya 6. Nah, lalu di sininya ada ini tuh yang dia rapat kiri kanannya. Jadi kalau misalnya si nama dan jenis kelamin kan dia di data view-nya ini dia rapat ke kiri. Sementara yang untuk usia sampai tinggi badan itu kan rapat ke kanan. Jadi ini left, ini right. Nah, lanjut ke ini measure. Nah, di measure ini ada dua ya, berupa nominal dan scale. Nah, yang scale ini untuk data yang kuantitatif. Sementara yang nominal dan ordinal ini untuk data yang kualitatif. Nah, di scale ini juga dia ada 3 ya, ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nah, lanjut. Kita akan mengubah. Nah, ini kan si jenis kelamin ini kan datanya masih berupa data kualitatif ya. Agar nanti kebaca, kita ubah datanya itu jadi data kuantitatif. Nah, cara ubahnya itu gimana? Cara ubahnya itu kita ke transform. Ini transform, baru kita pilih yang record into same variable. Nah, ini kan kita mau ubah yang jenis kelamin ya. Nah, jenis kelaminnya itu kita klik, terus kita klik tanda panah ini. Nanti kan dia udah ada nih di sini. Nah, terus kita klik yang old and new values. Nah, ini kita akan ubah kan tadinya dia datanya kualitatif, akan kita ubah jadi data kuantitatif, berarti harus berupa angka kan. Nah, di sini yang prianya, ini kan old value-nya itu yang lamanya kan, namanya pria, terus yang new value-nya kita ubah jadi misalnya 1. Nah, terus nanti kita langsung klik add di sini. Nah, terus yang kedua juga kita kan mau ubah yang wanita, kita taruh di sininya jadi 2. Nah, kita add.
Nah, untuk ubah pas di old value-nya ini, tulisan katanya itu harus depannya itu huruf kapital ya. Jadi P dan W-nya ini harus huruf kapital. Biar nanti dia kebaca. Kalau misalnya nggak huruf kapital, nanti nggak kebaca. Nah, lanjut kita ke continue. Nah, ini langsung oke. Nah, jadinya kan dia berubah ya. Berubah jadi yang tadi pria jadi 1 dan yang wanita tadi jadi 2. Nah, lanjut kita ke variabel view. Nah, di variabel view ini ada juga yang harus kita ubah. Nah, tadinya ini kan si jenis kelamin ini kan tadinya berupa string ya, karena tadi datanya udah yang kuantitatif, jadi kita harus ubah jadi numerik, karena kan yang string itu kan untuk data yang kualitatif kan. Jadi si jenis kelamin ini kan tadi datanya udah kuantitatif, jadi harus kita ubah ke numerik. Nah, ini yang tadinya string kita ubah ke numerik, lalu oke. Nah, dia udah jadi numerik kan. Nah, lanjut. Nah, ini. Nah, untuk kalian yang misalnya kelupaan mau nambahin kolom apa lagi di Excel-nya tapi lupa, nah kalian bisa langsung tambahin aja di sistem SPSS ini langsung. Nah, caranya itu gimana? Nah, misalnya kalau misalnya kalian mau tambahin di paling kanan sini bisa ya langsung ditambahin. Nah, kita coba mau di tengah-tengah ya. Jadi kita coba insert. Nah, kita contohin di sini ya. Nah, ini tinggal kita klik, nah langsung nanti klik kanan itu pilih yang insert variable. Nah, dia kan jadinya ke insert ya. Nah, jadi itu terus kita cek lagi nih di variable view-nya ini, dia juga udah nambah 1 variabel ini. Nah, lalu misalnya kita mau ubah apa? Misalnya kita mau ubah pendidikan. Nah, nanti kita lihat di data view-nya ini, dia juga udah berubah langsung ke pendidikan ya. Nah, ini pendidikan itu kan datanya berupa data kualitatif ya, jadi kita ubah jadi tadinya numerik, kita ubah jadi string. Nah, ini oke. Nah, terus ini dia kasih jumlah maksimal hurufnya itu di katanya maksimalnya 8 ya. Nah, ini udah. Ini tetap nominal karena kan datanya data bentuk kualitatif. Nah, ini kan udah ada pendidikan di sini. Nah, lanjut kita ke data view, terus kita isi pendidikannya. Ini isinya aku contoh aja ya. Misal, nah, ini kan udah bentuknya berupa begini kan. Nah, lalu kita ubah, ini harusnya datanya itu berupa data kuantitatif. Nah, jadi kita kayak tadi ubahnya sama. Ini kan masih bentuknya dalam string kan. Nah, kita ubah sama kayak kita ubah jenis kelamin tadi. Nah, kita ke transform, terus record into same, terus kita, nah ini kan masih ada jenis kelamin yang bekas tadi ya. Nah, ini tuh kita klik ini dulu, baru kita balikin ke posisi di kiri. Jadi kan ininya kosong. Baru kita ganti yang pendidikan. Nah, pendidikan ini kita ke sana. Sama kayak tadi ya, stepnya ini old and new values. Terus kita ubah misalnya ini SMA. Oh, maaf. Nah, yang sebelumnya ini kan ada pria dan wanita ya, yang bekas tadi. Ini jangan lupa di remove dulu ya. Nah, jadi kan ini masih kosong semuanya. Terus kita di sininya misalnya SMA, terus new value-nya ini kita ubah jadi 1, R, terus ini S1, value-nya kita ubah jadi 2, R, terus S2, value-nya kita ubah jadi 3. Nah, ini sama ya seperti tadi step-nya, terus ini tinggal okein. Nah, dia kan udah keubah ya, jadinya begini. Nah, lalu kita jangan lupa juga ubah di variable view-nya.
di variable view-nya kan ini bentuknya masih string ya, jangan lupa diubah jadi numerik. Nah, ini kan udah jadi data yang udah kita olah tadi. Nah, sekarang kita akan ekspor datanya ke Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita yang pertama ke Excel dulu ya. Ini tinggal klik file, dan nanti save as. Nah, kalian tinggal pilih save as type-nya ini diubah jadi Excel. Nah, ini Excel-nya disesuaikan sama Windows kalian ya. Ini di sini aku pakai yang 2010. Nah, ini tinggal kalian ubah nama database-nya. Nah, ini kalian langsung save aja. Nah, nanti udah otomatis ke save ke folder kalian ya yang tadi di save-nya di mana. Nah, lalu kita ke langkah-langkah untuk mengubah jadi Word. Nah, langkahnya itu yang pertama kita ke analis, lalu ke deskriptif statistik, baru kita ke deskriptif. Nah, baru nanti di sini yang usia kita tambahin gaji, berat badan, tinggi badan. Nah, lalu kita ke option. Nah, ini di checklist. Lalu continue. Nah, lalu oke. Nah, nanti untuk yang Word ini kebukanya seperti ini. Ini kan udah ada tabelnya ya. Lalu dari sini kita export lagi. Caranya itu kita ke file, terus kita export. Nanti kan keluarnya seperti ini kan. Nah, ini tuh udah type-nya itu dia udah Word. Nah, baru nanti kalian bisa ubah akan di save-nya di mana ya. Ini kan masih ke yang lain. Nah, ini aku set di sini aja. Nah, ini save as type-nya di make sure lagi ya, ini udah Word. Lalu kita save. Nah, di sini langsung oke aja. Nah, udah deh, kayak gitu caranya. Ntar tinggal kalian buka di Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya. Ini aku coba buka ya. Nah, ini untuk data yang Excel, yang tadi udah kita export ya. Nah, ini yang data Excel-nya bentuknya seperti ini. Nah, yang untuk data Word-nya itu seperti ini. Nah, yang untuk data Word-nya itu seperti ini ya. Nah, nanti di bawahnya ini sudah ada kolomnya yang tadi kita ekspor ke Microsoft Word. Ini ada usia, gaji, berat badan, dan tinggi badan. Nah, oke semuanya. Itu adalah beberapa penjelasan untuk bagaimana caranya import data, mengolah data, sampai mengekspor data ke Microsoft Excel dan Microsoft Word. Semoga dapat dipahami ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.